Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berita Jemaat Minggu 26 April 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari raya gerejawi, ibadah kategorial, dan ibadah rumah tangga, syukuran, dan atau kegiatan sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara tetap ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut, kecuali ibadah duka cita dan kematian. Tata ibadah hari Minggu yang akan kita ikuti ini nanti sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKM Maranatha Buntok melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batuah FM 103,1 MHz, yaitu jam pertama pukul 8 waktu Indonesia Barat dan jam kedua pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kedua, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat, diakses melalui media elektronik, Facebook, Majelis Jemaat GKM Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Kolekte ibadah minggu di rumah-rumah dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan, bisa ditulis nama dari keluarga. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua diakon, bendahara lingkungan masing-masing dan atau langsung ke sekretariat BPH Majelis Jemaat. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian. Minggu 26 April 2020 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKM Maranatha Buntok. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 bait yang pertama, Terpujilah Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Jemaat, kembali kita memuji Tuhan memakai NKB nomor 14 bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
junjungan ku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini dengan kerendahan hati kami tunduk di hadapan-Mu mengaku dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami memohon pengampunan daripada-Mu, ya Tuhan, sehingga kami boleh layak datang kepadamu. Terima kasih atas pengampunan dan keselamatan yang telah Engkau beri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat kembali memuji Tuhan memakai NKB nomor 34 bait pertama dan yang ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah,
Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Terpujilah Allah pencipta langit dan bumi, yang menyatakan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kasih, kekuatan, semangat, dan berkat Tuhan yang diberikan bagi kami semua dimanapun kami berada saat ini. Kami bersyukur atas persekutuan di dalam Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini tanggal 26 April tahun 2020 terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 116 ayat pertama hingga yang keempat, kemudian disambung ayat 12 sampai 19 dengan perikop terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat sekalian, kami undang untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dan orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, kita memuji Tuhan memakai NKB nomor 119 bait pertama dan yang kedua, nyanyikan lagi bagiku.
Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berada di rumah di tempatnya masing-masing, yang saat ini sedang bersekutu bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita melaksanakan ibadah Minggu Paskah 3, atau menurut tahun gerejawi disebut dengan Minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5. Firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman atau renungan bagi kita saat ini berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Itu diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35 dengan perikop nas kita, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Sebelum kita membaca dan menghayatinya bersama-sama bagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, kita memohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami merendahkan diri sujud di hadapan-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menjalani kehidupan ini, di dalamnya kami sungguh merasakan kasih dan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas persekutuan kami, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda. Tapi kami menyatukan hati, iman, pengharapan kami di dalam Tuhan. Saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kami mohon tuntunan dan pimpinan Roh yang Kudus, agar kami bersama-sama dapat belajar memahami kehendak Tuhan, terkhusus melewati firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa, oleh di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apa itu?"
Jawabnya kepada mereka, apa yang terjadi dengan orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu tentang dia. Tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama mereka. Waktu itu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, setelah peristiwa penangkapan, penyaliban, dan kematian Yesus di kayu salib, murid-muridnya berada dalam rasa ketakutan. Bahkan dikatakan mereka berada di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci.
Padahal murid-murid Yesus ini sebenarnya sudah mengetahui apa yang terjadi dengan Yesus, karena sebelumnya sudah diberitahukan berulang kali kepada mereka bahwa ia harus menderita, disalib, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi rupanya apa yang disampaikan oleh Yesus sebelumnya kepada mereka sepertinya seperti angin lalu begitu saja. Ketika mereka sedang berada dalam situasi kondisi yang betul-betul sangat tidak bersahabat dengan mereka. Padahal mereka ini sudah lama bersama-sama dengan Yesus, kurang lebih 3,5 tahun. Mereka mendengar pengajaran Yesus, menyaksikan keajaiban, mujizat yang diperbuat oleh Yesus. Bahkan mereka juga pernah diutus untuk melakukan atau mengusir roh-roh jahat. Jadi mereka betul-betul pernah mengalami bagaimana kuasa Yesus bekerja dan dinyatakan bagi mereka. Tapi rupanya saat ini ketika Yesus ditangkap, disalibkan, mati, mereka semua dalam keadaan ketakutan. Sebelumnya mereka menyangkal, tidak mengakui Yesus. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam keadaan yang sedemikian, melalui peristiwa kebangkitan ini, Yesus datang menjumpai mereka. Ia membuktikan dirinya seperti yang pernah ia katakan sebelumnya, supaya apa yang ia katakan bukanlah isapun jempol belaka, tapi sungguh-sungguh terjadi. Bahwa ia harus menderita, ia disalib, ia mati, kemudian ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan serentak dengan itu juga ketika ia menjumpai mereka, ia sekaligus menegaskan kembali kepada mereka tentang hal-hal apa yang pernah ia sampaikan, supaya mereka bisa kembali untuk bisa memahami, mengerti. Dan dalam ini kita melihat apa yang Yesus lakukan bagi mereka. Yani Yesus datang untuk membuka mata dan hati mereka, supaya mereka bisa mengerti apa yang tertulis tentang Dia. Seperti yang kita lihat dalam bacaan kita dalam Lukas pasal 24 ini ayat 27, nanti saya lanjutkan baca ayat 44 sampai 47, dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.
Nah, sidang jemaat sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, jadi dengan perjumpaan Yesus kembali dengan murid-muridnya, setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Ia mau memberikan pengharapan baru kepada murid-muridnya, semangat baru, sehingga mereka dengan penuh semangat menjalani hari-hari hidup mereka selanjutnya. Sekalipun mereka berada dalam situasi kondisi yang betul-betul sangat tidak bersahabat. Mereka diliputi oleh rasa ketakutan, kegelisahan, kebingungan, kegamangan. Tapi oleh kehadiran Yesus, oleh karena peristiwa kebangkitan ini, mereka akhirnya betul-betul mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya terbukti. Dan tentu ini menjadi kekuatan bagi mereka di mana hidup mereka diperbaharui, bahwa Yesus betul-betul Mesias, Tuhan yang menyelamatkan. Kuasanya tidak terbatas oleh kuasa apapun, sekalipun oleh kuasa maut. Dan terbukti Ia ada dan selalu ada dan berada bersama-sama dengan mereka untuk seterusnya dan selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tentu dengan bagian firman Tuhan ini mau menegaskan juga kepada kita, sehingga kita juga tidak ragu-ragu bahwa kita betul-betul percaya bahwa Yesus ini Mesias, Tuhan dan penyelamat kita. Ia menjamin hidup kita, segala sesuatunya ada di dalam kuasanya. Dalam hal ini kita bisa belajar dari kehidupan murid-murid Yesus ini. Andai kata Yesus tidak memelihara dan menjamin hidup mereka dengan kasih dan kuasanya, bisa saja mereka mengalami seperti yang dialami oleh Yesus. Tapi nyatanya mereka dipelihara, diberikan keselamatan. Ini bukti kasih Allah. Dan tentu dengan peristiwa kebangkitan ini betul-betul memperlihatkan kepada kita, disinilah puncak dari pekerjaan Yesus, di mana semua apa yang telah Ia sampaikan itu dibuktikan dengan kuasa kebangkitannya. Sebab andai kata Yesus tidak bangkit, barangkali apa yang disampaikannya akan sia-sia. Murid-murid Yesus akan kembali ke pekerjaan profesi mereka masing-masing, dan pekerjaan Tuhan tidak akan berlanjut. Tapi setelah peristiwa kebangkitan ini kita bisa melihat bagaimana mulai dari kehidupan murid-murid saat itu secara berangsur-angsur mereka dipulihkan. Mereka diberikan semangat, diberikan keberanian, karena mereka percaya bahwa di dalam Yesus itu ada jaminan dan kepastian, yakni kehidupan selama-lamanya dan selama-lamanya, sebab kuasa maut telah dikalahkan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, biarlah dengan bagian firman Tuhan ini juga memberikan penguatan kepada kita. Jika kita harus mengalami berbagai macam situasi kondisi yang terjadi di sekitar kita, sebagaimana murid-murid Yesus pada saat itu, tapi kita melihat bagaimana Yesus memelihara, Yesus menjamin, memberikan keselamatan, dan segala sesuatu apa yang
diperlukan oleh kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena kami bersama-sama dapat merenungkan dan menghayati akan kebenaran firman-Mu yang memberikan penguatan bagi kami. Karena melewati peristiwa kebangkitan Yesus, kami memiliki pengharapan. Karena kuasa Yesus telah mengalahkan segala kuasa yang lain, pun kuasa maut pun tidak mampu mengalahkannya. Ya, sungguh Mesias, Allah yang menyelamatkan. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi hidup kami dengan kasih setia Tuhan yang terus berlanjut. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami masing-masing, setiap pribadi, setiap rumah tangga dan keluarga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Saat ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan perkembangan mereka, dalam masa pendidikan mereka. Tuhan mengaruniakan roh hikmat kepandaian pada mereka. Terlebih bagi anak-anak kami yang saat ini berada jauh dari kami karena tugas tanggung jawab atau studi mereka, kami berdoa Tuhan menjaga melindungi mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat dan selamat. Kami doakan orang-orang tua terkasih kami agar mereka juga dipelihara, diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan memberkati segala upaya perawatan pengobatan, supaya mereka kiranya boleh berangsur-angsur beroleh kepulihan dan kesembuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka yang saat ini dalam keadaan berduka cita, oleh karena harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan menguatkan dan menghibur mereka. Kami juga berdoa menyerahkan mereka yang sepanjang minggu ini bersukacita dan bersyukur, oleh karena mereka boleh mengingat dan merayakan hari ulang tahun mereka, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka. Diberkatilah hidup mereka semua di dalam Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh pelayanan yang kami lakukan, sekalipun sangat terbatas oleh karena situasi kondisi yang terjadi saat ini. Tapi kami percaya Tuhan terus memberkati. Walaupun pelayanan kami tidak seperti sebelumnya, tapi kami percaya Tuhan memberkati, hingga kami tetap terikat dalam satu persekutuan di dalam Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Engkau memberkati, berikan kekuatan kesehatan mereka sebagai pelayan dan hamba-Mu, para pendeta, pendeta diakon, siapapun yang terlibat di dalamnya. Tuhan mengaruniakan pada mereka hikmat, sehingga mereka boleh dan dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan dengan baik sebagaimana sepatutnya di dalam Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan kami bersama dalam berbangsa, bermasyarakat, bernegara, baik kepada pemerintah, masyarakat, bahkan pada segenap elemen bangsa ini, agar kami bersama-sama diberikan hikmat, kemampuan untuk melakukan apa yang terbaik, terus dalam rangka bersama-sama mengatasi wabah COVID-19 ini, agar sekiranya dalam perkenan Tuhan, apa yang sedang dialami saat ini tidak cepat berakhir. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, setiap pribadi, setiap rumah tangga kami, seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu hanya ke dalam tangan kuasa-Mu.
Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur, kita akan mendengar nas pengantar bagi kita pada pagi hari ini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Syukur bagimu ya Allah, Maha Pemurah yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami ingin selalu bersyukur bagimu keadaan kami pada saat ini. Kami akan menyerahkan persembahan syukur sebagai ungkapan terima kasih dan juga syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan yang akan kami kumpulkan, sehingga berguna bagi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 133 bait pertama hingga yang ketiga, syukur padamu ya Allah. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau syukur atas kasih sayang dari saudara dan teman. Syukur atas bunga mawar harum tak terberi, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita kita sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas penimbunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka yang kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya.
Sebelum kita menerima berkat Tuhan, jemaat berdiri, kita akan memuji Tuhan memakai NKB nomor 196 bait yang pertama. Ku beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau sarang beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan.